Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Kamaria, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dengan nomor induk mahasiswa 25171529 pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji di SMK Negeri 1 Galang kelas 12 dengan materi munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah. Ketua kelas? Said Yaman Salaman. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan limpahan nikmat. Yang pertama kita syukuri adalah nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur sehingga kita masih berkumpul lagi di kelas 12 ATPH. Baik, salawat beserta salam terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita dibawa dari alam kebodohan, dibawa dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yaitu dinul Islam atau agama Islam yang seperti kita rasakan saat ini. Ya anak-anakku yang hebat, sebelum kita masuk pada materi munafik dan keras hati, tidak akan pernah maju. Kita mengawali kita punya pelajaran yaitu dengan tadarus Al-Quran. Ya. Baik, ya sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu absen dulu nama-nama kalian. Ya, dengar baik-baik ya. Rizky Ishak, Ibu. Ahan, Ibu. Pader, Ibu. Aulia, Ibu. Ade Irma, Ibu. Jadi anak-anak hebat, anak-anak yang hebat,
Ya, ibu cuma mengajukan, ya, ibu mau tanya sebelum kita melanjutkan lagi materinya ya, ibu mau tanya, ada yang tahu ciri-ciri munafik itu apa? Ada yang tahu ciri-ciri munafik? Ayo, jika ia berkata, Ia berdusta. lanjut. Jika ia berjanji, dia mengingkari. Jika dia diberi amanah, dia mengkhianati. Iya. Ya, jadi kita bagi kelompok. Jadi semua sebentar kita berdiskusi. Ya, kurang lebih itu 10 menit. Ya, saya pikir anak-anak tuh boleh dibagi sekarang kelompoknya. Terbagi kelompoknya. Baik, jadi ibu mau bertanya sama kalian. Sebelumnya kita masuk pada materi kemunafikan, ibu mau tanya, tahu tidak ciri-ciri orang munafik? Coba tadi saya coba. Ada 3 ciri orang munafik. Yang pertama, jika ia berkata, ia berdusta. Yang kedua, jika ia diberi kepercayaan, dia mengkhianati. Dan yang ketiga, jika diberi janji, ia mengingkari. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah, silakan kamu catat. 1. Menjelaskan pengertian munafik, keras hati dan keras kepala. Yang kedua, mengidentifikasikan dalil-dalil perilaku munafik, keras hati dan keras kepala. Silakan kamu cari dia punya materi di HP ya. Dan sebentar selesai ini kita akan presentasikan di kelompok masing-masing. Ya, silakan anak-anak. Ya, jadi ibu membuka sedikit tentang materi tentang kemunafikan, keras hati dan keras kepala. Jadi tentunya di dalam keseharian kalian bergaul, ya, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Ya, jadi ibu mau menceritakan sedikit kisah tentang sahabat Rasulullah. Ada di sini seorang sahabat yang diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin, atau biasa kalau di zaman kita ini biasa gubernur. Tahu gubernur? Jadi di sini gubernur ini orangnya yang rendah hati. Dia juga bukan dari kalangan orang kaya, tapi orang yang tidak punya. Tapi saking dia jujur, saking dia jujur, jadi dia itu tidak berharap apa-apa dari dia punya jabatan. Tidak seperti yang sekarang yang terjadi kan. Yang sekarang itu kalau jadi gubernur pasti kehidupannya sudah mewah. Tapi tidak dengan sahabat Rasulullah ini yang orangnya sederhana. Walaupun dia dari orang yang tidak punya, orang yang tidak berada, tapi dia juga tidak tergiur dengan jabatan yang dia dipercayakan, yang diamanahkan. Saking jujurnya ini sahabat Rasulullah, dia tidak tergoda dengan kehidupan yang mewah. Jadi ibu mau mengingatkan sedikit lagi tentang kemunafikan, keras hati dan keras kepala. Jadi ibu harap kalian di sini kalau sudah belajar agama, dihilangkan itu sifat munafik, iri hati dan keras kepala ya. Karena tidak ada juga gunanya, tidak ada manfaatnya. Malahan justru kamu itu bisa jauh dengan teman-teman kalian, bisa pergaulan kalian itu bisa jauh, bisa tidak selalu tidak merasa tidak nyaman dengan teman-temannya yang lain. Ya. Pernah kan ketemu dengan orang-orang yang punya ciri-ciri seperti munafik, keras hati dan keras kepala? Pernah. Contoh
yang bisa memberikan contoh? Orang yang keras hati ya. Kalau begitu ibu yang kasih contoh sama kalian. Ya biasanya itu kalau keras hati itu enggan menerima nasihat dan taubat serta tidak terpengaruh oleh kebenaran. Jadi apa yang disampaikan? Yang disampaikan umpamanya ada temannya memberi nasihat. Ini ciri-ciri keras hati. Memberi nasihat itu biasa ada temannya tidak mau terima karena dia pikir dia itu mungkin lebih sempurna daripada temannya. Jadi kondisi hati yang mengeras karena dosa ya, dan kemaksiatan sehingga tidak dapat merasakan kebenaran atau empati. Ya, itu saya kira itu keras hati. Yang kedua itu keras kepala. Seseorang yang sangat teguh dan keras kepala pada pendirian atau pendapatnya, enggan mengubah pandangannya. Ya, biasa juga itu kalau orang yang keras kepala tidak mau menerima pendapat dari temannya yang lain karena dia pikir dia mungkin lebih pandai atau dia mungkin lebih tahu tentang kalau ada umpamanya perkumpulan begitu. Oh, saya beritahu dia tidak mau terima pendiriannya teman-temannya, dia cuma punya pandangan sendiri. Ya, di sini ada ciri-ciri keras kepala. Ya, satu itu bersifat kekeh, tahu kekeh kan? Teguh hatinya dan pada pendapatnya tidak mau mengalah. Ada pernah dapat temannya seperti itu? Ya pernah. Jadi jangan berteman dengan orang seperti itu karena tidak ada juga untungnya buat kalian. Ya, ciri yang kedua itu untuk keras kepala, sering tidak peduli pada pendapat orang lain atau bahkan perasaan orang lain. Ya, tidak respect, tidak peduli dia dengan temannya. Kita juga jangan berteman dengan orang seperti ini karena tidak ada gunanya. Jadi ini dampak negatif dari sikap munafik, keras hati dan keras kepala. Dampaknya itu satu, penurunan integritas pribadi, perilaku seperti ingkar janji, berbohong dan tidak pernah merusak integritas diri sendiri dan membuat orang lain tidak lagi percaya pada dirinya. Yang kedua itu tidak tenang dan cemas. Seseorang yang munafik sering merasa was-was, berburuk sangka dan hidupnya tidak akan pernah tentram karena rasa tidak percaya diri. Yang ketiga itu ada ria atau suka pamer dan mencari pujian. Melakukan kebaikan itu hanya saat dilihat orang lain untuk mendapatkan pujian dan bermalas-malasan ketika tidak ada orang lain. Jadi jangan juga berteman sama orang seperti ini. Ya, ini dampak negatif keras hati, menolak kebenaran. Hati yang keras tidak akan terpengaruh oleh ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan ini, ayat-ayat Al-Quran sudah tidak terpengaruh juga hatinya. Tidak bisa ini, atau kebenaran sehingga cenderung menjauhi kebenaran dan mendekati keburukan. Yang kedua itu terlalu cinta dengan dunia. Jadi kalau begitu ibu ini apa? Ya, buka sesi pertanyaan, buka sesi bertanya. Ya, ibu mulai dari kelompok 1, kelompoknya Rizky Ishak. Ya, kelompok yang lain silakan mempersiapkan juga pertanyaannya. Ya, silakan Rizky Ishak. Pertanyaan dari saya dari kelompok 1. Coba boleh berdiri. Pertanyaan dari saya, apa perbedaan keras hati dan keras kepala? Apa perbedaan keras hati dan keras kepala? Lanjut kelompok 2. Pertanyaan dari kami, apa perbedaan munafik dan keras kepala? Oke, yang kelompok 3. Pertanyaan dari kami, bagaimana cara kita berperilaku agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang munafik itu? Oke, jadi ya, saya harap masing-masing kelompok mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti sebentar kita sesi tanya jawab. Kelompok 1 mungkin bisa menjawab kelompok yang lain. Begitupun kelompok 2
menjawab dari pertanyaan kelompok lain, kelompok 3 menjawab dari pertanyaan kelompok lain. Silakan dicari. Baik, karena tadi sudah 10 menit berlalu, ya jadi Ibu harap kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan yang wakil. Perbedaan dari keras kepala dan keras hati. Jika keras kepala berhubungan dengan sifat yang tak mau menerima pendapat orang lain, sedangkan keras hati berhubungan dengan hati dan iman tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Oke, baik. Ya. Lanjut di pertanyaan berikutnya. Mungkin kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan keras kepala dan munafik. Silakan. Oke. Munafik sifat berpura-pura beriman atau baik, padahal di hatinya tidak sesuai dengan yang dia ucapkan, karena ketidakjujuran hati alias berpura-pura berbohong, berkhianat dan tidak janji, langsung berkaitan dengan kerusakan iman dan keikhlasan hati. Sedangkan keras kepala sifat tidak mau menerima pendapat orang lain meskipun tahu dirinya salah karena ego dan merasa selalu benar. Oke, baik. Lanjut di pertanyaan berikutnya. Kelompok 2 mungkin boleh menjawab pertanyaan kelompok 3. Bagaimana cara kita berperilaku agar kita tidak termasuk golongan orang munafik? Ada beberapa cara. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, menepati janji yang sudah dibuat dan menghindari kebohongan. Yang ketiga, tidak malas atau menunda ibadah. Yang keempat, melakukan introspeksi diri secara rutin dengan muhasabah, yaitu evaluasi perbuatan, perkataan, dan niat agar senantiasa jujur dan terbuka. Yang kelima, menumbuhkan sifat-sifat baik seperti takwa, tawadhu, kejujuran, dan peduli sesama sehingga hati terjaga dari kemunafikan. Yang keenam, konsisten dalam perkataan dan tindakan sehingga tidak berubah-ubah dan bisa dipercaya orang lain. Dan yang terakhir, bergabung dalam komunitas yang positif sebagai dukungan dalam menjaga keimanan dan menghindari sifat munafik. Oke, jadi tepuk tangan dulu. Jadi semuanya itu jawabannya sangat bagus sekali karena itu sudah termasuk di kita punya materi, yaitu munafik, keras hati dan keras kepala. Baik anak-anakku, karena materinya sudah selesai, ya jadi ibu menarik kesimpulan pada pagi hari ini tentang materi kita, yaitu munafik dan keras hati tidak akan pernah maju. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini adalah munafik, keras hati dan keras kepala adalah sifat tercela yang merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga perlu dijauhi dan diperbaiki dengan terus berusaha memperkuat iman, berbuat jujur dan bersikap rendah hati dalam kehidupan. Ya, saya kira itu saja materi kita pada pagi hari ini. Jadi kita bersama-sama mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Ayo, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, anak-anakku yang hebat-hebat, sekian dulu dari Ibu dengan mengucapkan alhamdulillah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.